Resilience. Rumah dipisahkan menjadi beberapa zona, termasuk keamanan rumah tangga, perumahan, dan produksi makanan dan energi, dan masing-masing harus cukup tahan lama untuk ditopang satu sama lain. Itu sebabnya dinding rumah dibangun dari beton bertulang monolitik dan baja, yang menampilkan desain sudut futuristik khas Tesla Cybertruck. Ini berarti bahwa rumah terdiri dari beberapa cincin atau bala bantuan pertahanan. Masing-masing bertindak secara kontingensi satu sama lain, sehingga jika satu dilanggar yang lain tetap. Satu fitur penting dari Cybertruck adalah monocoque sasis design, yang berarti bahwa bodi dan sasis truk dianggap sebagai satu kesatuan. Fitur desain ini menciptakan cangkang seperti sangkar ke bodi truk, yang menambah ketahanan utama dan meningkatkan keamanan pada kendaraan. Penguatan seperti sangkar ini tercermin dalam baja desain eksterior berbalut Cyberhouse. The ground plan. Dasar denah pasca bencana adalah 7.500 kaki persegi atau 700 meter secara keseluruhan, dan menawarkan 3.230 kaki persegi atau 300 meter persegi ruang hidup yang mengesankan. Menjadikannya pengaturan yang lapang untuk menunggu krisis apapun yang mengamuk di luar. Rencana untuk Cyberhouse futuristik menempatkan bangunan menjadi 3 lantai berbeda. Masing-masing dengan tujuan yang ditentukan sendiri untuk membantu Anda melalui bencana. Lantai pertama ini adalah lantai yang akan Anda masuki di permukaan tanah, mengendarai Cybertruck Anda melalui pintu masuk garasi. Anda meninggalkan kendaraan di taman, di mana live-in build system akan membawanya keluar dari pandangan, dan bawah tanah untuk memungkinkan Anda memanfaatkan ruang hidup Anda. 2 sayap yang berdampingan berfungsi sebagai tempat tinggal utama rumah. Di atas sayap barat lantai dasar adalah serangkaian kamar tidur, 3 tepatnya. Masing-masing kamar tidur dapat menampung 2 orang, dan mereka memiliki unit toilet sendiri. Di sayap berlawanan dari lantai dasar, 2 kamar tidur, lebih lanjut terletak keduanya juga berisi unit kamar mandi mereka sendiri, karena kamar tidur ini juga dirancang untuk tidur dengan nyaman 2 orang. Sayap timur bangunan membawa sejumlah orang yang dirancang untuk menghuni Cyberhouse dengan total 10. Juga ditampilkan di lantai dasar dari Cyberhouse adalah kamar mandi umum, dan unit pancuran desinfeksi. Jika terjadi beberapa peristiwa bencana yang menyebabkan radiasi atau toksisitas tinggi, penghuni Cyberhouse dapat memanfaatkan unit pancuran kimia ini untuk melindungi diri mereka dari keracunan radiasi di ujung yang jauh. Sayap timur di lantai dasar adalah ruang tunggu, jadi Anda dapat duduk dan bersantai sementara zombie mengganggu bumi di luar. Di seberang bangunan di sayap barat penghuni Cyberhouse akan menemukan dapur dan ruang makan dilengkapi untuk 6 hingga 10 orang. Sehingga semua orang dapat menikmati memasak hasil bumi yang ditanam di teras rumah. Di bawah area perumahan utama ini adalah bunker floor, bunker tingkat berisi serangkaian ruang diperkuat yang bertindak sebagai ruang stok. Di mana persediaan penting yang dibutuhkan untuk menjaga penghuni tetap hidup disimpan di dalam ruang penyimpanan. Ini akan menjadi makanan yang diawetkan melalui pengeringan, pembekuan dan pengalengan yang semuanya perlu dibawa masuk dari luar. Beberapa ruang penyimpanan ini diperlukan untuk menyimpan makanan yang cukup untuk melihat 6 hingga 10 orang bertahan hidup dalam jangka waktu lama tinggal di bunker, dan Cyberhouse dirancang untuk menimbun beberapa bulan makanan berharga. Jika seseorang terluka atau membutuhkan perhatian medis, Cyberhouse juga harus dilengkapi dengan perlengkapan medisnya sendiri yang dapat digunakan dalam keadaan darurat, sementara ruang persediaan makanan diisi dengan kaleng dan kaleng. Pemasok di ruang Cyberhouse ditumpuk dengan obat-obatan, pil, peralatan bedah, dan peralatan medis seperti defibrilator dan ventilator. Jenis persiapan skenario kasus terburuk adalah kunci untuk sikap bertahan hidup. Menurut para arsitek Cyberhouse perlu untuk melewati bencana, sehingga persediaan makanan memenuhi bahan bakar yang dibutuhkan para penghuni bertahan sepanjang hari. Tetapi Cyberhouse itu sendiri juga ada di dalam kebutuhan akan sumber bahan bakar. Disitulah ruang generator bunker berperan, rumah bunker bawah tanah serangkaian ruang generator, yang dirancang untuk memastikan bahwa tempat penampungan dapat terus mendukung kehidupan, bahkan jika terjadi pemutusan aliran listrik utama. Bunker merumahkan ruang keamanan canggih yang memantau eksterior dan interior gedung. Kamera, sensor, dan alarm, semuanya adalah bagian dari tindakan pencegahan keamanan tinggi yang dibangun di dalam Cyberhouse. Semua aktivitas yang terekam dalam sistem ini dapat dipantau dan ditanggapi.
Dari ruang kontrol keamanan di sudut timur laut rumah bunker, menggunakan sistem lift built-in di inti penghuni Cyberhouse. Dapat membuat menuju ke lantai teras konvertibel, yang berada di atas tempat tinggal futuristik. Teras atap dirancang untuk menjadi pusat produktivitas yang nyaman namun sangat fungsional untuk seluruh rumah tangga. Di semua skenario bencana, dapat berdiri sendiri menjadi faktor utama dalam peluang bertahan hidup, dan teras adalah tempat Cyberhouse menjadikan dapat berdiri sendiri prioritas terbesarnya. Di atas atap ada kemungkinan untuk menanam berbagai macam tanaman dan tumbuhan yang dapat digunakan untuk memberi makan anggota rumah tangga. Di luar menyediakan energi bagi manusia tinggal di rumah. Teras juga dirancang untuk berfungsi sebagai generator listrik untuk semua operasi mekanis rumah. Atapnya dihiasi Tesla Solar Panel, yang masing-masing memiliki output 340 watt, mengingat ukuran Cyberhouse. Memiliki seluruh atap tertutup di panel-panel ini, pada dasarnya berarti memiliki ladang tenaga surya pribadi untuk menjaga semuanya berjalan lancar. Selain itu, desainer Cyberhouse telah menyarankan pembangkit listrik sekunder, dalam bentuk satu set windmill yang terhubung ke rumah. Dengan kemampuan untuk menghasilkan listrik dari badai apapun yang mungkin mengamuk di luar. The price tag. Perkiraan biaya salah satu rumah mega futuristik ini sangat bervariasi, tergantung pada spesifikasi yang tepat dan fasilitas yang diinginkan oleh pembeli. Para desainer mengatakan rumah itu dapat dibangun hanya dengan $865.000. Meskipun ini tidak memperhitungkan biaya besar untuk melengkapi rumah dengan semua gadget yang diperlukan untuk menjadikannya tempat perlindungan apokaliptik itu dimaksudkan untuk jadi. Perlengkapan medis, kincir angin, panel surya, dan peralatan keamanan berteknologi tinggi secara alami akan menaikkan harga. Tetapi mengingat bahwa rumah itu dirancang untuk tahan terhadap segala sesuatu mulai dari bencana alam seperti badai, gempa bumi, tornado, dan letusan hingga kecelakaan teknogenik seperti bahan kimia emisi dan kontaminasi radioaktif. Label harga tinggi mungkin saja layak, dan karena filosofi Elon Musk berpusat pada pemikiran jangka panjang dan keberlanjutan, kami tidak akan terkejut jika dia tertarik untuk mencocokkan Cybertruck dengan salah satu Cyberhouse ini.